Ya, puji Tuhan. Ya, pesan Tuhan minggu ini adalah jangan melepaskan apa yang sudah Tuhan rancangkan ya. Jadi kita semua percaya bahwa kita di dalam Tuhan, Tuhan punya rancangan buat setiap kita. Betul? Ada rancangan juga untuk setiap anak-anak, untuk semua anak-anak Tuhan, ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Nah, Tuhan ingatkan untuk kita jangan lepasin itu. Nah, jangan lepaskan itu. Jadi, firman Tuhannya diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-35. Ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Ibrani 10 ayat yang ke-35. Saya akan bacakan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Nah, ini bertahun-tahun orang baca firman Tuhan ini, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Jadi orang kadang-kadang berpikir gini, ya selama kita tetap masih percaya sama Yesus, kita masih bisa terima upah gitu. Jadi selama kita nggak nyangkal Yesus, aman-aman aja. Nah, ternyata kemarin kan kita diingatkan oleh Pak Ishak bahwa sebenarnya makna sebenarnya bukan soal kepercayaan dan tidak melepaskan Yesus gitu ya. Tapi ini punya arti yang jangan kamu melepaskan keteguhan hati kamu, confidence kamu, jangan kamu buang itu yang namanya kekuatan ya, boldness itu jangan sampai nggak ada di dalam kita. Jadi setiap anak Tuhan itu harus punya kekuatan, punya boldness dan punya confidence. Punya tekad. Nah, kalau ini hilang ya, makanya kan diingatkan jangan sampai kamu melepaskan itu. Kalau kamu melepaskan jadi artinya dengan sengaja kita lepasin, kita buang dengan sengaja. Kalau sampai confident, kekuatan itu nggak ada lagi di dalam kita, maka semua apa yang Tuhan rancangkan pun di dalam hidup kita pasti hilang. Betul nggak? Karena udah nggak punya lagi daya, nggak punya lagi kekuatan untuk bertahan. Semua yang Tuhan rencanakan, semua janji Tuhan, semua karunia-karunia, perkara-perkara rohani yang sudah Tuhan rencanakan buat umat Tuhan bisa juga hilang. Nah, kalau udah sampai lepas itu semua, yang rugi siapa? Jangan kita pikir Tuhan rugi. Enggak, yang rugi kita. Jangan sampai kita dengan sengaja bilang, udah lepasin aja lah, udah melayani kayak gini mah udah gak butuh lagi lah. Mau hidup dengan cara-caranya sendiri. Jangan kita pikir bahwa yang rugi Tuhan loh. Aduh, buat Tuhan mah gak rugi. Hilang Saul dapat Daud, gila yang lebih bagus. Nah, jadi apa sih yang namanya melepaskan itu? Melepaskan apa yang sudah Tuhan percayakan itu, ya itu sama seperti kalau kita baca kisahnya Saul ya. Saul kita lihat bahwa kalau dia sampai kehilangan posisi dia sebagai raja itu bukan karena Tuhan ambil loh. Diawali dari apa? Dia lepasin. Saul yang melepaskan itu, waktu dia hidup di dalam ketidaktaatan dia itu tanpa dia sadari bahwa dia udah dengan sengaja melepaskan itu. Nah, jadi pesan Tuhan yang ini diambil dari Ibrani ini sebenarnya kalau baca ya dari Ibrani 10 ayat yang ke-26 ya, Ibrani 10:26 dan terus sampai ayat yang ke-39. Makanya dibaca enggak di rumah gitu ya. Ini sebenarnya jadi kita bisa mengerti kenapa sampai Tuhan bilang harus punya kekuatan untuk jangan sampai rancangan Tuhan itu lepas dari kita ya. Nah, ini kan yang terjadi sama jemaat Tuhan yang ada di Ibrani ya. Makanya ini surat ini ditulis gitu ya. Nah, pada waktu itu jemaat itu ngalamin yang namanya ada aniaya, ada penderitaan. Ya, kalau dibaca tuh di ayat yang ke-32 ya. 32. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat dan 3 dan seterusnya. Jadi pada waktu itu tuh orang-orang ngalamin yang namanya penderitaan, kesulitan. Orang percaya itu ngalamin yang namanya kesulitan. Nah, karena mereka ini tidak bisa bertahan ya, nggak bisa bertahan sampai akhirnya di ayat yang ke-26 dikatakan sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Nah, jadi kayak yang dilakukan oleh Saul itu belum jatuh dalam dosa sampai akhirnya dia kehilangan posisi dia. Bukan jatuh dalam dosa. Kalau orang nggak bisa bertahan ya dalam penderitaan, gak punya daya juang, kemarin kita diingatkan gak punya daya juang, gak punya kekuatan sama sekali, segala sesuatunya bisa dengan sengaja
sengaja berbuat dosa, ya. Bahasa Inggrisnya itu willfully. Ini kalau orang sampai udah melepaskan dengan sengaja, membiarkan dan melakukan berbuat dosa dengan sengaja. Nah, di sini dikatakan sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Orang bisa jatuh nggak sengaja, aduh iya ya, lupa nggak sengaja. Tapi ada yang kalau orang udah nggak punya kekuatan itu sampai akhirnya dia melakukan dosa yang memang sengaja dilakukan, sengaja dilepasin, sengaja nggak taat, sengaja. Padahal udah tahu tentang kebenaran. Nah ini yang Tuhan ingatkan sama kita minggu ini. Ini pesan ini penting di awal tahun ini begitu penting. Kenapa? Karena perjalanan kita ikut Tuhan itu masih panjang. Nah kemarin juga diingatkan bahwa kita ikut Tuhan itu, pengiring Tuhan itu enggak kayak orang yang lari 100 meter. Wah awalnya hebat, ya cuma sebentar aja juga tetap masih hebat. Ini kan perjalanan maraton yang panjang banget yang kita nggak tahu di tengah perjalanan itu kita ngalamin apa. Ada penderitaan, ada badai, ada banjir, ada air bah atau apapun kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan ingatkan kita jangan sampai kehilangan kekuatan, jangan sampai buang itu yang namanya ketabahan hati itu jangan sampai nggak ada lagi. Setiap anak Tuhan harus punya itu. Nah jadi karena perjalanan pengiringan kita sama Tuhan sampai rancangan Tuhan digenapi itu perjalanan yang panjang. Jadi yang pertama kemarin kita diingatkan bahwa Tuhan yang jadi poin pertama yang dari Pak Ishak itu harus punya endurance, harus punya daya juang, harus membangun daya juang. Jadi membangun daya juang itu bukan wah udah ikut Tuhan tiba-tiba kita punya daya juang, enggak. Membangun daya juang itu artinya kita harus punya mengambil keputusan bahwa kita itu harus sampai bisa menyelesaikannya sampai akhir. Bukan cuma tetap yang penting sampai akhir tetap percaya Yesus, bukan. Ada rancangan yang harus diselesaikan. Bagaimana diselesaikan kalau kita akhirnya karena penderitaan kita buang di tengah jalan. Nah jadi yang pertama yang kemarin kita ingat harus membangun daya juang. Nah yang saya mau tambahkan adalah harus membangun di sini ayat yang ke-36 juga. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi melakukan kehendak Allah ya, membangun membangun fondasi. Nah, salah satu fondasi yang kuat itu bukan cuma sekedar kita tahu firman, tapi melakukan kehendak Allah. Ya, jadi fondasi yang salah satu fondasi penting dalam hidup kita kalau kita bilang kita punya fondasi, tapi kita bukan pelaku firman Tuhan, kita sama aja kita sebenarnya nggak punya fondasi. Nah, saya mau ngajak kita sama-sama kita lihat di dalam Lukas ya. Lukas 6 ayat yang ke Lukas 6. Nah, ini di dalam Lukas juga ini berbicara tentang air bah ya, tentang banjir yang datang. Nah, ayat yang ke-46. Lukas 6 ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat yang ke-49, akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataan itu tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi untuk bisa betul-betul memegang dan tidak melepaskan apa yang menjadi rancangan Tuhan buat setiap kita itu harus punya kekuatan. Harus punya kekuatan ya, harus punya fondasi yang kuat.
Nah kalau di ayat 46 di sini katakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi gak semua orang yang mengaku Yesus, yang doanya Yesus, 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 yang sering berseru sama Yesus itu punya kekuatan yang sama. Nanti pada ujungnya, pada akhirnya akan terlihat orang Kristen, orang percaya yang betul-betul punya kekuatan, punya daya juang, sama orang Kristen yang cuma sekedar orang Kristen doang. Bahkan orang Kristen yang sekedarnya aja ikut Tuhan sekedarnya itu belum tentu bisa mengakhiri dengan baik. Nah makanya ini kita diingatkan, maka kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah kalau kita paham ya, kenapa sih Alkitab di dalam Matius 7 juga mengatakan gini, bukan yang Tuhan, Tuhan, atau bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, itu juga sempat dikatakan. Ngerti gak sih Tuhan itu apa? Nah kalau kita paham itu kalau kita bilang Tuhan, engkau baik, Tuhan, engkau ajaib, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Paham gak itu Tuhan itu siapa? Siapanya kita? Kalau kita sampai kita berani ngomong Tuhan, ya. Tuhan itu di dalam bahasa artinya itu kurios. Kurios itu artinya master, Tuan kita, junjungan kita. Master itu atau Tuan itu atau Tuhan itu adalah orang yang kita respect dan kasih penghormatan sama dia. Mesti paham dulu ini. Kalau kita paham, makanya kemarin pesan Tuhan dari Pak Ishak yang katakan let go, let God, itu baru kita bisa praktekin. Kadang-kadang kita ngejadiin Tuhan tuh bukan masternya kita, bukan pemilik hidup kita, tapi cuma sekedar satpam. Sebagai apa ya, yang kadang-kadang kita berani nyuruh-nyuruh. Tapi kita mesti paham dulu ini. Ya. Nah jadi kalau mau belajar tentang master atau pemilik atau tuan itu paling gampang belajar dari anjing. Ya. Ya Tuhan aja suka bilang belajar dari semut. Kadang-kadang kita itu harus untuk bisa tahu Tuhan itu sebagai pemilik, sebagai tuannya kita kan mesti belajar dari anjing loh. Anjing sangat tahu siapa itu tuannya. Sampai kalau sampai dia disuruh sama tuannya, walaupun dia kepengen ke sana, tapi dia tuannya bilang suruh ke sini, dia bisa ikut. Tentunya anjing yang terlatih ya. Sampai waktu kemana Tuhannya pergi, dia ikut. Bisa punya ketaatan yang luar biasa. Kadang-kadang kita hebat banget nih anjing ya, taat banget. Ya, kalau kemarin kita lihat Toro aja sama Sarah aja ya. Kita orang yang nyuruh nggak dengar loh. Tapi kalau Tuhannya yang nyuruh, dia bisa dengar. Nah ini yang kalau kita mau belajar tentang let go, let God itu atau kehendak kita disingkirkan dan kita ikut apanya jalannya Tuhan, diawali dulu nih dari kenal dulu siapa nih yang kita sembah. Jadi kalau kita tahu dia Tuhan kita, pemiliknya kita, dia ngomong apapun juga nggak mungkin kita bantah. Kita menghormati setiap perkataan, setiap pesannya, setiap firmannya itu pasti kita taati. Nggak mungkin enggak. Ya, makanya kan kalau kadang-kadang ada orang yang mau bercerai terus udah gitu diingatkan jangan bercerai karena firman Tuhan tetap mau cerai gitu ya. Nah karena enggak, itu padahal itu pesan perintahnya Tuhan tapi tetap maunya gua gitu. Nah diawali dari situ. Jadi ini yang namanya yang saya mau bagikan adalah gini. Kan membangun fondasi itu ternyata diawali dulu dari tahu dulu nih siapa yang kita mau taatin. Kalau kita berani sampai hari ini bilang bahwa Yesus itu Tuhan kita, dia pemiliknya kita, apapun yang Tuhan bilang itu mestinya kita taatin. Udah nggak perlu berbantah-bantah lagi. Nah itu awal dari kalau kita mau membangun fondasi. Jadi ikut Tuhan bukan cuma sekedar yang penting gue udah baptis. Enggak sampai situ. Kalau kita punya komitmen, gue mau ikut Tuhan,
hari ini apa yang Tuhan ngomong mesti dilaksanakan. Nah itu. Yang kedua di sini dikatakan sebab yang ayat yang ke-47, setiap orang yang datang kepadaku. Setiap orang yang datang kepadaku. Jadi yang pertama adalah orang tuh datang sama Tuhan tuh bahasa aslinya erchomai. Erchomai itu bukan cuma yang penting datang ke gereja. Rajin datang ke gereja. Enggak. Erchomai ini punya arti follower. Follow. Jadi waktu kita mau mulai membangun kehidupan dasar yang teguh nih, harus jadi followernya Yesus dulu. Anak-anak sekarang paling gampang dah. Dulu follower itu apa? Kalau sekarang karena Instagram dan segala macam TikTok tuh, kalau kita bilang follower, anak-anak pasti udah ngerti banget. Orang yang jadi followernya seseorang itu, dia bukan cuma sekedar tahu sepintas lalu kan, betul? Yang namanya follower itu dia pelajari ini. Kalau misalnya artis, dia sukanya makan apa nih? Dia sukanya pergi kemana? Dan dandannya kayak apa? Kadang-kadang dia punya satu statementnya aja dipegang erat-erat. Siapa musuhnya? Musuh dia, musuh gue. Dia benci si A, gue juga benci sama si A. Nah itu yang namanya follower tuh kadang-kadang sampai satu batasnya kayak gitu. Bukan cuma sekedar orang yang datang ke gereja doang. Kalau kita betul-betul datang sama Tuhan, artinya kita udah menetapkan diri kita. Aku mau jadi followernya Tuhan Yesus. Jadi pengikut. Itulah yang Tuhan tawarin sama 12 muridnya. Maukah engkau menjadi pengikutku? Pengikut. Nah yang pertama jadi untuk kita bisa membangun sebuah dasar yang kokoh ya. Yang pertama sadari dulu siapa yang kita sembah. Kalau dia Tuhan, taati dia, hormati, respect. Yang kedua datang sama Tuhan bukan cuma sekedar rajin. Ikut Tuhan, misalnya 50 tahun ikut Tuhan, rajin ke gereja doang. Enggak. Menetapkan di dalam hati kita bahwa saya pengikutnya dia. Saya pengikutnya Yesus. Yesus ngomong apa, Yesus kasih perintah apa, saya mau lakukan. Walaupun itu saya gak suka, walaupun itu bertentangan dengan kemauan saya. Tapi saya mau ikut. Nah itu follower. Yang kedua di sini dikatakan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataan. Dengarkan perkataanku itu bahasa aslinya okowo, mendengarkan. Nah kalau orang yang mau membangun punya kekuatan yang kokoh ya di dalam Tuhan. Itu bukan cuma sekedar datang mau dengar khotbah. Begitu keluar dari pintu gereja pun kadang-kadang khotbahnya kita lupa. Yang kita ingat cuma joke-nya doang ya, yang lucu-lucunya doang. Nah tapi yang namanya mendengarkan itu adalah cari tahu. Jadi kita gak cuma sekedar datang dengar khotbah terus dicekoki oleh firman. Oh iya amin. Tapi enggak, pulang kita cari tahu. To find out, to learn. Nah orang yang mau membangun itu adalah orang yang mau belajar lebih lagi. Nah makanya kan kalau kita gak belajar lebih lagi, Ibrani 10 yang tadi kita baca ayat yang ke-35, kepercayaan. Bertahun-tahun kita cuma tahunya itu. Tapi kalau mau belajar kan akhirnya kan kita tahu lebih lagi, ternyata punya makna yang begini. Punya makna yang berbeda. Nah, jadi makanya gini, kadang-kadang saya suka kalau dengar ada hamba Tuhan yang dari dulu sampai sekarang kalau khotbah tuh khotbahnya sama terus. Perumpamaannya yang pakai itu lagi. Dia tuh gak berkembang gitu. Kadang-kadang firman Tuhan itu kan kita bertumbuh, kita baca firman Tuhan aja. Artinya aja kita dapetin lagi sesuatu yang berbeda. Karena firman Tuhan itu hidup. Dia bisa, Roh Kudus bisa kasih lebih lagi pencerahan, ada hikmat yang baru. Waduh. Jadi menarik. Nah ini yang Tuhan, orang yang membangun adalah orang yang mau belajar lebih lagi. Bukan cuma sekedar datang dan terima, tapi pengen tahu nih. Bener gak sih yang dia bilang? Ini bahasa aslinya, cari tahu bener gak bahasa aslinya seperti itu. Ya, to understand. Yang kedua ada itu to understand, belajar untuk paham lebih lagi. Nah jadi ini orang yang menggali itu, orang menggali artinya orang itu perlu pakai tenaga, ada waktu, ada effort yang harus dikeluarkan untuk bisa memiliki sebuah dasar yang kokoh. Penting gak? Ya tadi kan dibilangin, kalau banjir datang,
Bahkan kalau air bah datang, kita gak akan pernah melepaskan apa yang sudah Tuhan percayakan sama kita. Nah, lalu yang selanjutnya dia mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Nah, ini yang penting. Kalau udah dengar, udah tahu secara teori, tinggal melakukan. Melakukan itu artinya dalam bahasa artinya poleo ya. Mulai bertindak benar. Bertindak benar selaras dengan apa yang kita dengar. Apa yang kita pelajari. Kalau enggak kita cuma jago teori doang. Kenapa di dalam kuliah ya, kalau kuliah itu harus ada KKN nih, harus kerja nyata. Karena apa yang kita pelajari terus kita lakukan itu jadi jauh lebih kuat. Tapi kalau cuma tahu teori tapi tidak pernah melakukan ya. Nah itu yang jadi akhirnya cuma pintar ngomong doang. Nah sini dikatakan bahwa ia sama dengan seorang yang mendirikan. Jadi kalau udah datang sama Tuhan, udah dengar perkataannya, udah melakukannya ya. Nah di sini dikatakan ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Nah ini dia yang membedakan orang percaya. Orang boleh bilang, oh Yesus Tuhanku. Tapi yang menggali dalam-dalam sama yang sekedarnya itu pasti beda. Orang itu akan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir. Bayangkan gak? Banjir, jangan kita banjir oh cuma selutut, cuma semata kaki. Tapi ini berbicara tentang ada air bah. Karena mungkin ada tantangan yang besar yang kita gak bisa hadapi. Tantangan hidup tuh kan ada yang tantangan yang memang udah bertahun-tahun ada, belum selesai, belum lagi ditambah yang baru. Itu bisa jadi kayak air bah. Kadang-kadang bisa kecewa, aduh ngapain sih bertahan ikut Tuhan, memegang rancangan Tuhan, ngapain gitu. Nah tapi Tuhan ingatkan bahwa Tuhan mau setiap kita jangan lepaskan itu, makanya perlu menggali dalam-dalam. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Nah ini ternyata ada yang menarik dari kata dasarnya. Nah kadang-kadang kita pikir kenapa dasar itu apa gitu. Nah ternyata di dalam bahasa aslinya dasar itu adalah temelios ya. Temelios. Temelios itu punya arti adalah sistem kebenaran. System of truth. Jadi kalau kita udah terus menerus hidup kita bangun, kita gali, kita datang mendengar, kita melakukan, kita datang mendengar, melakukan dan kita lakukan itu. Lama-lama terbentuklah sistem. Penting banget ya kalau kita lihat kenapa sih ada perusahaan yang bisa punya cabang di berbagai daerah, di berbelahan dunia. Semuanya bisa berjalan begitu gampang karena punya sistem. KFC di luar negeri di mana-mana itu kenapa mereka bisa berjalan dan semuanya sama gitu. Kenapa? Karena punya sistem. Nah jadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya pun juga harus punya sistem yang berjalan di dalam kehidupan kita karena udah biasa dilakukan. Nah minggu lalu kan kita ingat tentang pesan Tuhannya, ingatlah akan Tuhan perkataanmu dan perkataannya dan perbuatannya di masa lalu. Nah ini yang dilakukan sama Daud. Daud begitu dia ngadapin masalah, begitu dia terjepit dengan masalah, yang dia ingat apa? Dia ingat Tuhan, perbuatannya dan perkataannya automatically. Langsung itu secara otomatis karena apa? Sistemnya sudah terbangun di dalam dia. Nah makanya kenapa Tuhan sangat suka dengan yang namanya Daud. Dikatakan bahwa dia adalah man after my own heart. Orang yang mengejar hatinya Tuhan. Jadi orang yang kalau yang udah berjalan sistem kebenarannya di dalam dia. Gak usah dibilangin, didikte. Kamu nanti begini, lakukan ini. Kamu berbuat ini, enggak. Daud tuh gak semata-mata harus begini, harus begitu. Sistemnya udah terbangun. Dia udah tahu banget yang dimauin sama Tuhan itu apa. Kenapa? Karena dia dari kecil. Dari muda dia udah bergaul dengan Tuhan. Sistemnya udah terbangun. Begitu dia ada masalah, dia gak langsung waktu masalah di Ziklag, dia gak langsung ambil pedang, ayo kita serbu, enggak. Karena sistemnya udah terbangun, dia langsung apa? Dia datang cari Tuhan. Begitu ada masalah dia datang cari Tuhan. Begitu ada masalah dia tanya Tuhan. Karena sistemnya sudah terbangun. Jadi untuk bisa mengingat perkataan Tuhan, mengingat perbuatannya Tuhan itu enggak semata-mata semua orang bisa lakukan. Enggak semua orang percaya bisa lakukan loh.
kalau nggak punya sistem di dalam dia. Nggak punya dasar yang kokoh di dalam dia. Nah, jadi mau banjir datang, mau air bah datang, kalau sistemnya udah terbangun, nggak akan pernah tuh yang namanya gampang melepaskan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Nggak mungkin. Jadi ini penting banget. Jangan bukan cuma sekedar, oh Yesus adalah Tuhanku. Kamu dengar gak? Kamu followernya dia bukan? Pengikut sejatinya bukan? Kamu pelajari gak itu yang menjadi firmannya, apa yang menjadi kehendak? Kamu pelajari gak? Kamu lakukan gak? Nah kalau lakukan itu lama-lama sistem kebenaran itu bekerja di dalam kita. Saudara, kenapa kita orang bisa hidup? Karena sistem di dalam organ tubuh kan ada sistemnya. Darah mengalir dari sana ke sini, dari sana ke sini. Itu sistemnya udah berjalan seperti itu. Nah ini yang seringkali kurang dari anak-anak Tuhan. Begitu ikut Tuhan, dibaptis, jadi anak Tuhan, ya mulai ke gereja tanpa mau membuat diri dia untuk lebih lagi, memacu diri lagi untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Jadi nggak bisa ikut Tuhan cuma sekedar. Kita ikut Tuhan sekedarnya, nggak punya daya juang apa yang Tuhan rancangkan buat kita. Dengan mudah bisa dilempar dengan sengaja. Nah kan kadang-kadang kan kita pegang gelas, jatuh nggak sengaja. Tapi ada yang sengaja dilempar. Nah jangan sampai kayak gitu. Karena kalau kamu udah tahu tentang kebenaran dan kamu sengaja melepaskannya. Nah itu yang bahaya. Nah oleh karena itu biarlah melalui pesan Tuhan ini kita diingatkan. Ini bukan pesan yang main-main. Ini serius. Jadi kita ikut Tuhan pun juga gak bisa ikut Tuhan sekedarnya loh. Gak bisa sekedarnya. Karena kita gak pernah tahu tantangan-tantangan apa yang harus dihadapi. Kalau Paulus ikut Tuhan sekedarnya, dia gak akan pernah bisa jadi orang yang mengatakan bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia sudah menyelesaikan rancangan Tuhan yang Tuhan percayakan buat dia. Dia gak akan pernah bisa. Karena di dalam Filipi dia bilang gini, dia di dalam perjalanan kehidupan dia itu yang harus ngadapin yang namanya kelaparan. Dia harus menghadapi yang namanya kekurangan. Belum lagi aniaya, belum lagi dia ditangkap dan dilakukan ini dan itu, dia gak akan pernah bisa kuat. Tapi dia tidak pernah, sampai dia di penjara tidak pernah melepaskan rancangan Tuhan. Nah ini saudara, tahun yang kita hadapi di awal kita diingatkan, gak gampang. Tapi kalau kita tidak mau membangun dengan sungguh-sungguh, menggali dalam-dalam, nanti yang rugi kita. Tuhan gak pernah rugi. Hilang 1 tumbuh 1000 buat Tuhan mah. Kalau kita ngerasa kita hebat gitu, Tuhan punya stok orang hebat jauh lebih banyak lagi. Yang kita gak pernah tahu. Amin. Nah oleh karena itu kita belajar pagi hari ini, saya belajar bahwa pesan Tuhan ini penting buat setiap kita. Keputusan untuk membangun daya juang, membangun fondasi, semua ada di tangan kita kok. Ada di tangan kita. Dan kita percaya bahwa walaupun nggak mudah, tapi kita punya Roh Kudus yang menolong kita. Demikian firman Tuhan.